Pengen menangkap benih-benih lobster atau BBL secara legal? Nah, gimana sih caranya? Ternyata ada proses resmi buat mendapatkan kuota dan ya, kelihatannya emang agak rumit. Tapi tenang, dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah tuntas semua prosesnya, langkah demi langkah, biar jadi jauh lebih gampang dipahami. Oke, ini dia nih alur resminya. Yang lagi kalian lihat di layar sekarang ini adalah bagan langsung dari pemerintah. Kelihatannya ribet ya, pusing liatnya. Jangan khawatir, tujuan kita di sini adalah memecah semua ini jadi bagian-bagian yang lebih sederhana dan gampang dicerna. Yuk kita mulai. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus ada kuota segala? Intinya itu soal keadilan dan keberlanjutan. Soalnya, benih lobster ini kan sumber daya yang berharga banget. Tanpa aturan yang jelas, bisa-bisa dieksploitasi habis-habisan, dan kasihan nelayan kecil. Bisa jadi mereka kesulitan bersaing. Nah, sistem kuota ini dirancang untuk memberikan jalan yang adil buat semua, sekaligus menjaga populasi lobster buat masa depan kita bersama. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Ini adalah bagian pertama dan yang paling penting dari seluruh proses. Memenuhi semua persyaratan awal. Tanpa ini, permohonan kalian nggak akan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jadi, siapa aja nih yang boleh mengajukan? Ada 4 syarat utama yang wajib dipenuhi. Pertama, status Anda harus nelayan kecil. Kedua, Anda nggak bisa mengajukan sendiri-sendiri, harus gabung dalam sebuah kelompok nelayan yang isinya minimal 10 orang. Ketiga dan keempat ini soal legalitas usaha. Kelompok Anda harus sudah terdaftar di Sistem Online Single Submission atau OSS dan tentunya punya nomor induk berusaha atau NIB. Nah, tadi kan disebut kelompok nelayan. Maksudnya apa sih? Peraturannya mendefinisikan ini secara spesifik. Jadi ini bukan sekedar kumpul-kumpul biasa loh ya, tapi harus berbentuk badan usaha. Pilihannya bisa kelompok usaha bersama atau KUB, bisa juga perkumpulan KUB, atau bahkan koperasi. Inilah struktur legal yang jadi dasar pengajuannya. Oke, setelah semua syarat dasar tadi terpenuhi, permohonan kalian siap untuk memulai perjalanannya. Yuk kita telusuri alur pengajuannya dari tingkat lokal sampai nanti ke pemerintah provinsi. Alurnya sebenarnya cukup jelas kok. Langkah pertama, kelompok nelayan harus dapat surat sakti dulu, yaitu rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat kabupaten atau kota. Kalau surat itu sudah di tangan, ketua kelompok bisa secara resmi mengajukan usulan kuota ke Dinas Provinsi. Nah, disinilah proses verifikasi yang sesungguhnya dimulai. Di tahap ini nih, nasib permohonan ditentukan. Cuma ada 2 kemungkinan hasil. Kalau semua dokumen lengkap dan lolos verifikasi, permohonan diterima dan lanjut ke tahap berikutnya. Tapi, kalau ada syarat yang kurang, ya mohon maaf, permohonan akan ditolak dan berhenti di sini. Ini titik penentuan yang krusial banget. Anggap saja permohonan kalian berhasil melewati verifikasi. Selamat. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Yuk kita lihat tahap akhir di mana kuota resmi akhirnya ditetapkan dan diberikan. Dan ini dia hasil yang ditunggu-tunggu. Begitu permohonan disetujui, Dinas Provinsi akan secara resmi menetapkan berapa jumlah kuota penangkapan benih-benih lobster, lalu membagikannya kepada kelompok nelayan yang lolos tadi. Ini artinya lampu hijau resmi untuk mulai beroperasi. Eits, tunggu dulu. Ada satu detail yang sangat menarik dan penting banget dalam proses ini. Yang kuncinya ada di satu angka, 3. Ya, 3 hari. Apa sih maksudnya angka ini? Jadi, apa istimewanya angka 3 ini? Gini, ini penting banget. Peraturan ini ngasih batas waktu yang sangat ketat buat dinas provinsi. Mereka cuma punya waktu 3 hari kalender untuk memberikan keputusan, diterima atau ditolak. Terus kalau mereka telat gimana? Nah, ini dia bagian canggihnya. Selama semua syarat kalian lengkap, sistem yang akan ambil alih. Aplikasi bernama Siloker itu akan secara otomatis menetapkan kuota untuk kelompok Anda. Keren kan? Ini jadi jaminan biar prosesnya nggak berlarut-larut dan ngasih kepastian buat para nelayan. Setelah kita bedah semua langkah-langkahnya, ayo kita mundur sejenak dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih memahami seluruh prosedur ini benar-benar penting? Perlu diingat ya, semua ini bukan aturan yang dibuat-buat sembarangan. Ini adalah mekanisme resmi yang diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Adanya landasan hukum yang jelas ini memberikan struktur dan legitimasi pada seluruh prosesnya. Jadi poin utamanya apa? Sederhana. Prosedur ini menciptakan kepastian hukum dan jalur yang resmi. Ini mengubah area yang tadinya mungkin abu-abu menjadi sebuah sistem yang jelas dan terstruktur. Ini memberikan kesempatan bagi nelayan kecil untuk berpartisipasi secara legal dan terukur dalam salah satu komoditas perikanan paling berharga di Indonesia. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup untuk direnungkan bersama. Dengan adanya alur yang sudah sejelas ini, menurut kalian gimana caranya agar proses ini bisa lebih dioptimalkan lagi ke depannya?
supaya bisa benar-benar memberdayakan dan menyejahterakan para nelayan kecil kita.